Salam, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak dimanapun saudara berada, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama mempersiapkan bahan ajar yang kita akan sampaikan kepada adik-adik yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani. Kami sukacita sekali menyambut kakak-kakak dalam program ini, dan kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, menemukan ide penyampaikan cerita buat adik-adik, tentunya dalam basis masih dalam video conference dan beberapa dalam pendekatan hybrid learning. Dan semoga kakak-kakak bisa mengikuti seluruh program ini. Dan hari ini kita akan membahas Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 26 dengan tema percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini sebuah kisah yang menarik. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita datang pada Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk bersama-sama kami mempersiapkan pengajaran yang akan kami sampaikan kepada adik-adik. Roh Kudus, tuntunlah setiap kami sehingga dengan kekuatan-Mu kami menangkap apa yang Tuhan rindu dan kami bisa menyampaikan dengan baik kelak ketika kami melayani adik-adik. Kami siap, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Telah hadir bersama dengan kita ada Pendeta Santi dan juga Kak Medi dan Kak Purnawan yang akan berbagi banyak pada kesempatan ini. Kita awali ya dengan Kak Santi yang akan berbagi tentang pendalaman firman Tuhan. Silakan Kak Santi. Mari kakak-kakak kita menyiapkan bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tema bahan ajar kita, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kakak-kakak, bagaimana kesan kita kalau ketika kita membaca teks ini? Ya, bagaimana kita membayangkan perempuan Samaria? Sosok seperti apakah dia? Apa yang tergambar? Apa yang terpotret begitu ya dalam pikiran kita? Dengan membaca teks ini mungkin kesan yang terbangun dalam pikiran kita, perempuan Samaria yang digambarkan di teks ini, yang tergambar ya dalam pikiran kita tuh seorang yang sangat pendosa. Lensa kita melihat perempuan Samaria ini mungkin agak berkabut, sehingga kita kurang melihat ada keindahan yang ia tampilkan. Ya, ada keindahan yang ditampilkan oleh perempuan Samaria ini. Bagi saya, kisah tentang perempuan Samaria bukanlah kisah tentang perempuan yang tidak berdaya, yang pergi ke sumur pada tengah hari karena reputasi yang buruk sehingga membuatnya diasingkan oleh masyarakat. Lalu kemudian Yesus tampil, ya, memandangnya sebagai orang yang berdosa, menawarkan air hidup yang membasuhnya, lalu ia menjadi bersih. Mari kita melihat dari sisi yang lain. Bagi saya, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, dan juga perempuan yang pintar. Meskipun dalam kondisi yang rentan dan berada di pinggir. Namun justru Alkitab mencatat ada dialog yang panjang ya, yang terjalin antara perempuan Samaria dengan Yesus. Justru perempuan Samaria ini menjadi contoh seseorang yang dapat melintasi batas ya, crossing borders dalam perjumpaan dengan Yesus. Bahkan dalam perjumpaannya dengan Yesus, ia mengakui Yesus sebagai Mesias dan kemudian menjadi pewarta kabar baik. Bacaan kita pada saat ini berpusat pada air hidup. Air hidup yaitu air yang mengalir. Air dari mata air. Air kehidupan. Ya, jadi bukan air yang stuck atau air yang diam dalam bejana. Percakapan tentang air hidup adalah fokus Yesus yang hendak mengajak perempuan Samaria ini naik level tingkat percakapan dari membicarakan tentang air dalam pengertian yang literal ke level yang lebih spiritual. Jadi Yesus haus begitu ya, lalu kemudian meminta air dari perempuan Samaria ini, lalu perempuan Samaria ini menjawab ya dengan lugas kan, kamu seorang laki-laki Yahudi begitu, bagaimana mungkin minta air kepadaku, seorang perempuan Samaria. Lalu kemudian dalam percakapan itu Yesus menaikkan level percakapan dari hanya membicarakan soal air dalam pengertian literal ke level yang lebih spiritual. Gambaran tentang air hidup baik kita pahami dengan membandingkannya dengan bacaan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus adalah sumber mesianik bagi air kehidupan. Mereka yang minum langsung dari sumbernya sendiri akan menjadi mata air hidup. Saya baca lagi Yohanes 7 ayat 38.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi mereka yang minum langsung dari sumbernya akan menjadi mata air yang hidup. Paralel dengan bacaan Yesaya pasal 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Di seorang perempuan Samaria ini yang ditampilkan justru seorang perempuan yang murah hati, ya, seorang perempuan yang mau membangun dialognya ya bersama dengan Yesus, seorang laki-laki Yahudi, dan dia justru menjadi contoh crossing border ya. Dia justru menjadi contoh orang yang mau melintas batas. Dan dalam perjumpaan dan dialog percakapannya dengan Yesus, dia justru mengalami dicerahkan begitu ya. Dia justru meninggalkan tempayannya, lalu kemudian berkata di Yohanes pasal 4, saya teruskan ayat 29, maka perempuan, ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, itu luar biasa ya. Jadi ada transformasi yang terjadi dalam percakapannya bersama dengan Yesus. Ya, dia justru meninggalkan tempayannya, dia justru pergi ke kota, berkata kepada orang-orang yang di situ ya. Jadi yang semula dia dalam kondisi yang rentan begitu ya, yang terbelenggu, lalu kemudian pada saat itu dia berjumpa dengan Yesus dan dalam percakapan dia mengalami perubahan yang transformatif, belenggu itu justru dibuka ya, dilepaskan. Dan dia dengan berani begitu ya, dia menjumpai orang-orang yang ada di sekitarnya dan mengatakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Luar biasa. Sampai di sini kakak-kakak kita berangkat pada tujuan. Tujuan kelas batita dan balita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria tentang juru selamat. Di kelas kecil, anak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Dan di kelas besar, anak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Demikian Kak Hendra. Terima kasih Kak Santi untuk penggalian firman Tuhan dan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Banyak sekali pesan sebenarnya ya di dalamnya. Soal penerimaan, soal kepekaan, soal keberanian untuk berubah dan lainnya. Tapi saat ini tadi kita mendengar, kita mau menyampaikan soal bagaimana percakapan ini dikenal oleh anak-anak. Anak-anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria tentang juru selamat, dan juga anak-anak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Dan bagaimana kita menyampaikan pesan ini dari kisah yang sangat-sangat syarat ini kepada adik-adik. Ada Kak Medi dan juga Kak Purnawan yang akan berbagi untuk ide cerita di setiap kelas. Sebelum kita mendengarkan ide-ide yang menarik pastinya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas firman Tuhan yang hari ini kita akan temukan ide penyampaian ceritanya. Dan kita sedang membahas Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 26 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Sudah hadir bersama dengan kita ada Kak Medi yang akan berbagi ide penyampaian cerita ini kepada adik-adik di kelas Batita dan Balita. Langsung saja Kak Medi, silahkan. Terima kasih banyak Kak Endra dan juga Kak Santi yang sudah memaparkan pengalian atau teks dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Senang sekali akhirnya saya kembali lagi dipercaya dan saya senang banget kakak-kakak. Nah, hari ini kakak-kakak kita akan mempelajari bersama-sama cara atau hal-hal teknis bagaimana kita mengajarkan kepada adik-adik kita yang batita dan juga balita. Di waktu yang berbahagia ini, kita perlu bersama-sama diingatkan kembali ke kakak bahwa tujuannya adalah supaya anak mengetahui Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria dan Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat. Itu menjadi hal yang penting dan senang sekali tadi Kak Santi sudah mengupas dengan sangat-sangat luar biasa dan itu menjadi modal utama untuk kita membagikan kepada anak-anak atau kepada adik-adik secara khusus adik-adik yang kelas batita atau kelas balita yang masih sangat butuh sekali banyak arahan, butuh sekali banyak nilai firman Tuhan yang sederhana dan juga mengubahkan mereka. Kakak-kakak ini dikasih oleh Tuhan, kita perlu sekali menyiapkan dengan baik. Teks ini dibaca berulang-ulang dan pastinya aplikasi itu harus benar-benar masuk kepada anak-anak kita. Nah, hari ini saya akan memberikan 3 tips buat kita semuanya. Ada 3 tips yang saya berharap ini bisa menolong kita untuk kita mempersiapkan yang terbaik buat adik-adik kita. Nah, kakak-kakak yang pertama yaitu bagaimana kita bisa mengajar dengan mengganti-ganti alat peraga yang ada di belakang kita. Nah, saya akan memberikan tips terlebih dahulu untuk bagaimana kita mencari stok gambar di dalam browsing, di dalam berbagai sumber yang kita bisa ulik gambar-gambar yang berkaitan dengan firman Tuhan yang pastinya hari ini kakak bisa mengulik dari beberapa alamat browsing gitu ya di browser di freebibleimage.org. Kakak juga bisa ngulik di sini ya. Nah, bisa di Google, Pinterest dan lain-lain. Saya akan coba share kepada kakak-kakak semuanya. Di sini saya sudah siapkan yang website freebibleimage.org di mana kakak-kakak bisa mengulik tentang gambar-gambar yang enak banget. Kakak-kakak tinggal mendownload dan menentukan di bagian mana. Ini contoh misalnya kalau kita ngajar kelas kecil pastinya kita perlu gambar-gambar yang kartun-kartun gitu ya Kak. Jadi ini ada salah satu yang bisa digunakan. Ini juga kakak bisa pakai. Dan ini menjadi salah satu sumber untuk kita bisa langsung download juga kakak-kakak. Gambarnya itu bisa langsung di-download dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk gambar, dalam bentuk JPEG maksudnya, dan itu tinggal kakak-kakak gunakan. Nah, kali ini saya akan share tips yang sangat menarik dan menyenangkan Kak. Ketika kita mengajar, kita bisa menjadikan belakang kita ini virtual background menjadi alat peraga kita. Dan saya berharap kakak-kakak sudah punya green screen, standby green screen gitu ya Kak. Karena ini belakang saya green screen, lalu tambah cahaya yang baik. Kalau kakak ada mic boleh pakai mic atau tambahkan dengan headset supaya jadi lebih menarik dan kuat pesannya. Nah, di sini saya akan tunjukin kepada kakak-kakak. Di sini sudah standby gambar-gambar yang berkaitan dengan yang kita akan sajikan kepada adik-adik kita. Ini gambar-gambar yang saya ambil dari freebibleimage.org kakak-kakak. Bisa juga dari Pinterest, Google, terserah kakak mau pakai gambar yang mana. Jadi waktu kita mengajar, kita sudah buka nih stok gambar virtual background kita kakak-kakak. Jadi sambil kita ngajar, kita bisa langsung mengganti-gantikan cerita ini.
ya, dengan gambar pastinya. Adik-adik, wah, suatu kali Tuhan Yesus lagi datang ke sebuah sumur. Sambil kita ngajar, kita sambil tinggal mengklik dan mengganti-gantinya kakak. Ini akan jadi sangat mudah dan juga menarik buat anak-anak kita karena ada variasi gambar yang berwarna-warni. Untuk menjadi supaya lebih hidup kakak boleh juga dengan menambahkan background. Dan backgroundnya itu kakak karena ini anak-anak kelas kecil, taruhlah background yang suasananya happy kakak-kakak. Jadi anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan. Wah, hari ini kita mau belajar tentang ada seorang perempuan nih adik-adik. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu dan seterusnya. Kita tinggal ceritakan urutan per urutan. Sambil cerita, background tetap berjalan, gambar kita tetap bisa ganti-ganti. Dan itu akan membuat suasana jadi sangat hidup dan anak-anak masuk di dalam cerita kita dan jadi menyenangkan dan menjadi sangat hidup kakak. Itu metode yang pertama. Dengan kita menggunakan virtual background, kita bisa standby kan atau siapkan virtual background tersebut. Plus kakak-kakak bisa menambahkan background yang menyenangkan. Tentunya background ini kakak boleh cari ya kak ya di YouTube, banyak sekali lagu-lagu yang happy menyenangkan. Bisa kakak cari di YouTube, misalnya background for baby, misalnya background for relaxing study, misalnya. Jadi anak-anak sambil belajar relax tapi firman Tuhan tetap masuk kepada adik-adik kita. Kakak-kakak sudah mulai menyiapkan si gambar-gambar yang tadi itu di dalam stok galeri virtual background kita. Tentunya perlu latihan, perlu penyetokan persiapan yang baik supaya gambar-gambarnya itu runut dan pesan yang kita sampaikan jadi sangat maksimal dan bisa nyampe kepada adik-adik kita. Itu yang pertama kakak. Kalau saya pakai istilahnya VB gitu ya, virtual background, VB ya. Yang kedua kakak, yaitu kita bisa menciptakan aktivitas untuk motorik anak. Buat adik-adik yang kelas kecil, apalagi kita virtual gitu ya, terbatas untuk kita bergerak, terbatas untuk kita berkumpul bersama di masa-masa gini. Nah, kakak-kakak bisa mengakalinya dengan mengirim kit atau barang-barang yang bisa nanti ketika di Zoom atau Google Meet itu bisa dilakukan bersama. Ada art and craft atau ada aktivitas yang kakak bisa kirim terlebih dahulu, lalu dibuatnya bersama di dalam Zoom. Lalu kakak-kakak juga bisa sambil menceritakan firman Tuhan sambil art and craft ini dilakukan kakak. Ini ada beberapa contoh gambar dan ini bagus-bagus banget ya kak. Ada gambar-gambar yang mengingatkan anak-anak tentang gambar di sumur waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu. Ini kalau tidak salah ini saya ambil dari Pinterest. Lalu bahan dasarnya itu karton, kertas, sedotan. Lalu kakak boleh tambahin benang ya, macam-macam nih kak. Ya, nanti stoknya, linknya akan saya kirim kepada kakak-kakak. Dan ada banyak pilihan aktivitas, apalagi kalau untuk kelas kecil yang butuh bantuan orang tua. Ada lem-lem di situ, ada potong-memotong, perlu bantuan orang tua pastinya. Jadi saya mengusulkan kakak sudah list, sudah data semua yang dibutuhkan. Karton, tinggal kakak pilih nih, tusuk gigi, gunting misalnya perlu dibantu sama orang tua. Ya, ini beberapa contoh yang sangat-sangat bagus kak untuk kita lakukan untuk jadi aktivitas buat kita bersama anak-anak kita ya. Gambar waktu Tuhan Yesus bertemu perempuan dari Samaria itu di sumur ya. Ini beberapa contoh juga, cukup banyak saya sudah siapkan. Nanti tinggal kakak-kakak pilih mana yang menarik dan mana yang kira-kira bisa dilakukan ya. Ini saya lagi share contoh-contoh gambarnya kakak-kakak. Nanti boleh kakak-kakak lihat, ini contoh juga bagus banget. Ini ada gambar seperti air gitu ya, karton warna biru, ada alat tulis di situ, bisa ditulis juga aplikasinya. Dan benar-benar anak jadi belajar bahwa ternyata benar-benar perempuan Samaria itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan satu yang menarik buat anak kelas kecil untuk menggerakkan motorik mereka adalah yang tidak pernah nggak pernah ini ya kak ya, karena selalu menyenangkan, nggak pernah membosankan, yaitu mewarnai buat anak-anak kelas kecil kita. Jadi kakak sudah kirim alat tulis menulisnya, pensil warnanya sudah dikirim, plus kertas yang tinggal diwarnain. Jadi ini yang bagian kalau saya bilangnya motoriknya. Tipsnya yang kedua adalah ciptakan aktivitas untuk motorik anak. Meskipun online, tidak jadi halangan dan alasan untuk kita nggak berkreasi dengan adik-adik kita.
Itu yang kedua kakak. Kalau yang pertama virtual background, yang kedua kakak bisa menggunakan aktivitas motorik, bisa sambil bermain juga, bisa art and craft seperti yang tadi. Nah, yang ketiga kakak, seperti yang kakak lihat yang saya lakukan sekarang adalah kakak bisa mengajar dengan menggunakan Prezi Video. Prezi Video ini kakak bisa download dari alamat websitenya www.prezi.com. Nanti di dalamnya akan ada pilihan Prezi Video, kakak tinggal download. Biar kalau mungkin yang pertama kali lihat, kakak boleh cari di YouTube tutorial how to download Prezi Video, nanti akan ada tutorialnya di situ. Ini menolong sekali kakak untuk kita ngulik banyak hal. Saya akan share kepada kita saat ini biar kita bisa jadi melihat Prezi Video bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini kakak. Dan stok gambar yang tadi yang saya ambil dari freebubbleimage.org itu saya tinggal masukkan ke sini kakak. Caranya seperti apa? Caranya kakak di sini saya akan coba beri contoh. Kita masuk ke new slide. Kakak tinggal taruh tulisan misalnya wanita Samaria. Nah, kalau anak-anak kecil kan belum bisa baca selancar kelas besar, kita pakai simbol. Simbol itu ada di sebelah kanan bawah sini kak. Kakak boleh pilih di sebelah kanan bawah sini. Ya, sebentar. Di sini ada kakak. Nah, kakak tinggal search. Misalnya kita mau cari water, air. Begitu kakak search, maka akan muncul gambar-gambar air di sini, di image, di stiker, bahkan di GIF ya kak ya. Jadi tinggal ada banyak sekali gambar, tinggal kakak klik, maka dia akan langsung muncul. Tinggal kakak mau yang gambar mana. Terus kalau untuk gambar seperti yang tadi ambil dari freebubbleimage.org, kakak tinggal pilih add from your computer, lalu pilih misalnya kelas balita. Saya sudah siapkan materinya di sini, tinggal pilih gambarnya dan tinggal taruh gambar mana yang kakak mau. Let's say misalnya gambar ini, tinggal open dan ditaruh. Maka gambar itu akan otomatis masuk. Dan gambarnya bisa kakak klik lagi dan dia akan memenuhi ke full screen-nya ya kak. Jadi anak-anak bisa full lihat gambar kita. Bisa di bawah sini juga dan maka itu akan jadi sangat jelas. Itu untuk Prezi Video kakak, dan berharap ini menolong kita untuk ngulik dan kakak bisa menyiapkan dengan baik. Kalau kakak perhatikan, ini nanti waktu kita bercerita gitu ya kak, kita tinggal klik di bawah maka gambarnya akan berganti. Bahkan kita bisa variasikan dengan virtual background kita kakak. Virtual background kita pun kita bisa tambahkan gambar-gambar yang nyambung sama cerita kita. Jadi misalnya virtual backgroundnya kita mau taruh gambar sumur-sumur juga kak. Misalnya seperti saya ini, saya taruh gambar sumur gitu ya. Wah, jadi waktu kita bercerita mendukung suasananya nih kak. Virtual backgroundnya gambar sumur, lalu gambar di samping kita ini gambar dari cerita yang kita mau sampaikan tentang Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu. Maka akan jadi kolaborasi yang manis kakak antara virtual background kita ditambah dengan Prezi Video, ditambah lagi kakak putarkan musik. Maka selama kita bercerita itu akan menjadi sangat hidup, dan berharap ini menolong untuk kita mengajar baik dalam online maupun juga di hybrid kakak. Sambil background diputar, sambil kita tetap bisa ganti-ganti. Wah adik-adik, akhirnya perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah air hidup dan seterusnya. Sambil kita ngajar, sambil kita bisa gambar-gambarnya diganti-ganti. Pastinya akan sangat menarik buat anak-anak kita kakak. Dan ini akan, saya berharap ini menolong kita untuk memaksimalkan pola pengajaran kita. Kalau di Prezi, kakak bisa tambah gambar nih. Kalau untuk anak kelas kecil ya kak, kalau yang belum pada bisa baca, kakak bisa kasih gambar-gambar seperti ini sumur. Saya tinggal cari bahasa Inggris sumur apa gitu. Well, cari keluar sumur drink. Saya pilih drink, maka akan muncul orang lagi haus ya, karena kaosnya hijau cuman kelihatan kepala. Lalu simbol air dan seterusnya. Nah kakak, ini 3 tips dari saya. Berharap kakak tentunya perlu banyak ngulik. Untuk pertama ngulik teks Alkitab yang sudah disampaikan Kak Santi, lalu ngulik gambar-gambar yang mau digunakan, lalu aplikasi yang tajam, yang praktis buat anak-anak lakukan setelah mereka mendengar firman Tuhan. Mereka harus ngapain? Oh, kalau dari saat ini khusus Batita Balita, mereka tahu
Yesus benar-benar ketemu dengan perempuan dari Samaria. Itu kita perlu persiapkan dengan baik, tentunya dengan public speaking yang baik, A, I, U, E, O, cara mengajar kita yang benar-benar menyenangkan, kalimat yang sederhana. Dan saya berharap 3 tips ini kakak saya singkat di sini ada FB ya, VB ya, virtual background, lalu M-nya motorik, PV-nya itu presi video. Ini 3 tips dari saya bagaimana kita bisa memaksimalkan virtual background kita, dikasih back sound, lalu pastikan ada motorik, adik-adik kita di rumah dia ada aktivitas, ada yang dia gerakin tangan, kaki, aktivitas bersama orang tua, dan pastinya terakhir kakak-kakak adalah presi video. Kakak bisa coba ini sangat menarik, bisa gambar, bisa tulisan, dan bisa juga sekaligus background, pastinya akan menambah suasana jadi menyenangkan. Itu tips dari saya kakak, 3 tips: virtual background, motorik, dan presi video. Semoga menolong dan memberi semangat variasi mengajar yang baru buat anak-anak di era online dan juga hybrid. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi sudah menyampaikan ide untuk kita bisa gunakan di kelas Batita Balita. Filter background, motorik, dan presi video. Semoga itu boleh diolah lagi oleh kakak-kakak dan menjadi cara yang paling cocok untuk kakak-kakak dan relevan juga untuk adik-adik. Nah, kita akan melanjut ke kelas yang lain, penyampaian ide cerita untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Wawan yang akan berbagi firman Tuhan, ide penyampaian cerita firman Tuhan kepada kelas kecil. Tapi sebelumnya, kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26, dengan tema percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita sudah membahas firman Tuhan dan juga sudah mendengar ide penyampaian cerita kepada adik-adik di kelas Batita dan Balita. Tadi ada Kak Medi yang sudah menyampaikan ide dan juga Kak Santi yang menggali firman. Dan saat ini kita akan mendengarkan ide penyampaian cerita untuk kelas 1 sampai dengan 3 SD, kelas kecil. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Kak Wawan, Kak Purnawan dari GKI Klaten, dan ia adalah orang di balik footprint sebuah renungan anak yang bisa menolong anak-anak untuk menghabiskan seluruh bacaan firman Tuhan, dan ini sangat menarik pastinya. Dan Kak Wawan akan berbagi bersama-sama dengan kita pada saat ini tentang ide-ide penyampaian cerita di kelas 1 sampai dengan 3 SD. Langsung saja Kak Wawan, silakan. Hai, berjumpa lagi dengan saya Purnawan Kristanto. Kali ini saya akan mengusulkan rencana pembelajaran untuk kelas kecil. Tujuan pembelajarannya untuk kelas ini adalah agar anak-anak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Awali cerita dengan mengajak anak untuk melakukan aktivitas fisik. Anak-anak pada kelas kecil biasanya memiliki energi yang berlebihan. Jika sekolah minggunya sudah onsite, maka adakan permainan memindahkan air secara estafet. Jika sekolah minggunya masih online, maka ajak anak-anak menyanyikan lagu kasihnya seperti sungai dengan gerakan.
puas bergerak, maka mereka akan kehausan. Beri kesempatan kepada anak-anak untuk minum. Jika sekolah minggunya onsite, jangan lupa untuk memberitahu bahwa anak-anak membawa bekal minuman sendiri ya. Lalu sampaikan kepada anak-anak bahwa tubuh manusia itu membutuhkan minuman. Manusia tidak bisa hidup tanpa minum. Supaya bisa tetap hidup, maka manusia harus minum. Nah, cerita hari ini tentang Yesus yang kehausan. Dia minta minum kepada seorang perempuan di Samaria. Mau tahu ceritanya? Mari kita simak cerita animasi berikut ini. Yesus baru saja mengajar di Yudea. Bersama murid-murid, Yesus berjalan kembali ke Galilea. Saat melewati Samaria, mereka mampir dulu di sebuah sumur di kota Sikar. Para murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Sementara itu, Yesus duduk di pinggir sumur. Lalu datanglah seorang ibu dari Samaria. Yesus berkata, "Bu, aku minta minum." Perempuan itu heran. Mengapa Bapak berbicara kepada saya? Bapak adalah orang Yahudi, sedangkan saya orang Samaria. Orang Yahudi biasanya tidak mau menyapa orang Samaria. Ibu tidak kenal aku. Kalau ibu kenal aku, maka ibu akan meminta minum. Karena aku adalah air hidup. Perempuan itu bingung dengan jawaban Yesus. Dari mana Bapak mendapat air hidup? Semua orang yang minum air dari sumur ini akan haus lagi. Tapi orang yang minum air hidup tidak akan haus lagi. Sebab air yang kuberikan akan menjadi mata air. Mata air itu akan terus mengalir dan memberinya hidup kekal. Yang dimaksud Yesus adalah tentang Roh Kudus, namun ibu itu tidak mengerti. Berilah saya air itu, supaya saya tidak haus lagi. Dengan begitu, saya tidak harus ambil air ke sini lagi. Lalu Yesus berkata, "Ajaklah suami ibu ke sini." Saya tidak punya suami. Yesus tahu benar ibu itu berkata jujur. Benar, ibu sudah menikah 5 kali. Sekarang ibu tinggal bersama laki-laki, namun laki-laki itu bukan suami ibu. Bapak kok bisa tahu tentang saya? Bapak ini pasti seorang nabi. Karena sedang bertemu dengan nabi, maka ibu ini lalu bertanya, Orang-orang Samaria di sini menyembah Allah di gunung. Tapi orang-orang Yahudi bilang kalau kami harus menyembah Tuhan di bait Allah di kota Yerusalem. Yesus menjawab, "Percayalah, tak lama lagi orang akan menyembah Allah Bapa, bukan hanya di gunung itu atau di bait Allah." Saya tahu bahwa Mesias akan datang. Kalau dia datang, maka ia akan menjelaskan semuanya kepada kita. Lalu jawab Yesus, "Akulah Mesias itu." Ibu itu lalu meninggalkan gentongnya dan pergi ke kota. Mari, lihatlah. Aku baru saja bertemu orang yang tahu segala hal tentang aku. Mungkinkah dia itu Mesias? Yesus menginap di kota Sikar itu selama 2 hari. Banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus. Mereka berkata kepada ibu itu, "Sekarang kami percaya bukan karena apa yang kau katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri juga sudah mendengar dari dia, dan kami tahu bahwa ia memang Raja Penyelamat yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia." Yesus telah datang memberikan dirinya. Dia juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu yang disebut dengan air hidup. Jika kita meminum air hidup itu, maka kita akan hidup selamanya. Setelah itu kakak-kakak dapat mengulas cerita ini. Sampaikan lagi bahwa tubuh jasmani manusia itu butuh minum air agar tetap hidup. Kalau sudah minum air, maka kita tidak merasa haus lagi. Demikian juga rohani manusia juga butuh air, yaitu air hidup. Air hidup ini diberikan oleh Yesus berupa Roh Kudus. Lalu pada aktivitas, ajak anak-anak untuk membuat seni kriya berupa sumur.
pola prakarya ini dapat diunduh dan di-print dari link Google Drive. Nah, demikian usulan rencana pembelajaran dari saya. Semoga ini dapat membantu kakak-kakak. Sekian dulu dari saya, Purnawan Kristanto. Selalu semangat, tetap sehat, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan sudah menyampaikan ide untuk kelas kecil. Kita akan melanjut ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan tema percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita akan mendengarkan ide penyampaian cerita ini ke kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Kembali ada Kamedi. Kamedi udah terkenal ya. Saya pikir nggak usah diperkenalkan. Dan tadi Kamedi sudah berbagi di kelas Batita, dan kali ini di kelas besar nih, pasti ada sesuatu yang menarik lagi. Silakan Kamedi. Siap Kak Endra, terima kasih banyak Kak Santi juga dan rekan-rekan dari YKB dan juga Bina Warga. Senang banget saya kalau diajak persiapan guru skala minggu. Saya makin ngulik, makin belajar juga, dan berharap semua kakak-kakak belajar sesuatu dan juga mau ngulik untuk kasih makanan yang terbaik buat adik-adik kita. Oke kakak-kakak, di waktu yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar hal teknis bagaimana kita beberapa cara. Saya akan share ada 4 cara, dan saya berharap kita untuk mempersiapkan yang terbaik, mau ngulik kakak-kakak, mencerna step by step dan apa yang bisa dilakukan. Kakak-kakak semangat untuk mengerjakan, untuk kasih yang terbaik buat adik-adik kita. Dan kali ini kita akan mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Dan karena ini kelas besar kakak-kakak, jadi kita perlu sekali banyak ngulik lebih deep, perlu bermain logika yang cukup mendasar karena anak-anak kelas besar senang sesuatu yang menantang. Nah, kakak teksnya diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Tadi saya sudah bilang ada 4 tips, dan kakak-kakak tips yang pertama agak mirip dengan yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita mempersiapkan virtual background. Lalu kita bisa menjadikan virtual background ini sebagai latar belakang kita untuk kita mengajarkan alat peraga. Jadi ini tips tambahan selain share screen kakak-kakak. Kalau beberapa dari kakak mungkin udah sering share screen, sekarang kita coba sesuatu yang itu bisa muncul di belakang kita. Jadi kita bisa pakai gimmick-gimmick sambil kita geser ke kiri, geser ke kanan, belakangnya berganti-ganti. Nah kakak-kakak, pastikan kita sudah punya stok gambar dan background yang kuat, yang bagus, dan yang cocok banget buat anak-anak kelas besar. Kakak bisa ngulik, saya akan kasih beberapa sumber gitu ya. Kakak di sini ada sumber, kakak boleh explore di freebibleimage.org, di Google banyak banget, di Pinterest apalagi, plus kakak bisa tambahin background yang menegangkan. Kalau buat adik-adik, buat teman-teman yang kelas besar, mereka senang sesuatu yang benar-benar menegangkan gitu ya kak. Kita bisa kasih background yang seru buat mereka. Nah, untuk stok gambar kakak di sini saya sudah siapkan beberapa gambar yang cukup, gambar yang menunjukkan
anak-anak kelas besar senang. Jadi gambar yang bener-bener real, orang yang beneran gitu ya. Gambarnya bukan gambar kartun, supaya dia jadi lebih hidup. Dan kita harus kasih tahu bahwa kisah ini adalah kisah yang benar-benar pernah terjadi. Jadi bukan kisah bohong-bohongan begitu. Oke. Nah, kakak-kakak saya akan tunjukin kepada kakak-kakak semuanya gambar-gambarnya terlebih dahulu. Kita harus standby. Stok gambarnya seperti ini. Kakak-kakak saya akan share screen. Jadi gambarnya itu kita sudah ready stock gitu ya Kak ya. Gambar yang diambil dari freebibleimage.org. Ini saya akan share kepada kakak-kakak semuanya. Ini dia kakak-kakak. Gambarnya sudah standby di sini. Jadi begitu kita mengajar, kita tinggal pindah-pindah. Adik-adik, teman-teman, satu kali. Oke, saya matiin dulu tulisannya ini. Ya, jadi sambil kita ngajar, adik-adik, nih satu kali ada seorang perempuan. Jadi sambil kita ngajar, ini kita klik Kak, gambar belakang ini. Jadi sambil ganti-ganti gambarnya. Dan memang perlu banyak latihan, perlu banyak uji coba. Jadi sambil kakak ngajar, fokus ngajar, public speaking kita tetap jalan, gambarnya pun tetap jalan kakak-kakak. Nah, gambarnya kakak bisa ambil dari yang tadi tuh freebibleimage.org. Kakak bisa klik websitenya, lalu pilih Samaritan atau Jesus with Samaritan atau Woman Samaritan, maka akan muncul berbagai sumber tentang gambar-gambar ini. Kakak bisa download dalam bentuk JPEG, lalu tinggal masukin di dalam virtual background di galeri virtual background. Di sebelah sini kakak-kakak tinggal add virtual background image, maka akan muncul semua gambar-gambar itu. Kita sudah punya stok, tinggal kita klik-klik saja kakak. Dan kalau bisa kakak tambahin background yang menegangkan gitu ya Kak, maka itu akan membuat jadi lebih sangat hidup. Saya akan coba share contoh background, nanti saya akan kirim juga linknya kepada kakak-kakak. Ada satu yang saya rasa ini cocok banget, cukup tegang kakak, kalau kita bisa gunakan waktu kita mengajar anak kelas besar. Ini contohnya kakak, saya akan share screen. Ini soundnya kakak. Kita bisa pakai sound-sound yang seperti keadaan lagi di Timur Tengah, Yerusalem, maka itu akan menolong untuk menambah suasana ketika kita mengajar kakak. Itu yang pertama, virtual background kita bisa maksimalkan dengan background, maka akan menjadi sangat-sangat hidup ketika kita sedang mengajar. Saya janji tadi ada 4 ya Kak ya. Itu yang pertama, ingat baik-baik bagaimana virtual background dengan background. Saya selalu mengulang-ulang ini karena ini menjadi penting banget di dalam mengajar audio visual hari ini kakak. Jadi please coba dikasih biar nggak kosong, kakak kasih musik-musik dan siapkan semua gambar dalam stok gallery. Yang kedua kakak bisa menggunakan video. Dengan anak-anak kelas besar mereka senang sekali ada tambahan video. Tapi kakak jangan semua pengajaran kita itu full of video. Perlu ada interaksi kita dengan adik-adik. Jadi kalau kita mengajar perlu tetap ada sentuhan dari kita langsung secara personal, menyebut nama mereka, mention mereka. Baru video sebagai penambahan saja. Jadi semacam additional aja kakak. Ini contoh saya cari di YouTube dan ada banyak sekali. Kalau kakak ketik Samaritan Woman atau kakak ketik Jesus with Samaritan at the well, dekat sumur, maka akan muncul banyak sekali ya Kak. Ini saya akan coba share contoh di YouTube-nya kakak. Ya, ini contoh saya di YouTube. Kakak boleh lihat di sini. Saya share juga biar terlihat lebih jelas. Nah, ini ada banyak sekali video kakak tinggal ngulik, tinggal pilih mau pakai video yang mana. Ada banyak sekali video-video yang baik kartun gitu ya buat kelas-kelas kecil, juga buat tambahan kelas besar juga yang video real. Tinggal kakak nonton dulu 3 menit 2 menit supaya untuk menambah, mempertajam apa yang kita ajarkan kepada anak-anak secara khusus adik-adik kelas besar. Itu yang kedua kakak. Nah sekarang yang ketiga nih. Oke, yang ketiga kakak, kita bisa menggunakan metode drama, di mana kakak bisa bermain drama dengan teman-teman yang ada di Zoom. Ya, bisa misalnya begitu kakak main drama, begitu masuk firman Tuhan kakak menggunakan kostum gitu ya. Lalu kemudian kakak misalnya menjadi Tuhan Yesus di situ. Atau ada kakak-kakak yang menjadi perempuan Samarianya. Ada kakak-kakak yang mungkin bisa pakai gimmick, kakak jadi sumurnya, kakak bisa jadi airnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa tektok, misalnya sumur ngobrol sama air. Untuk lebih detail, kakak bisa menggunakan
gimmick-gimmick menggunakan snap kamera itu sangat efektif sekali kakak. Contoh, nah misalnya ini ya, saya tiba-tiba jadi air kakak dan harus dimatiin dulu virtual backgroundnya. Sebentar, saya matikan dulu. Nah, halo teman-teman, aku air nih. Tiba-tiba ada satu kakak lagi yang juga mungkin masuk gitu ya. Jadi misalnya kak nih, jadi ada beberapa orang, ada yang jadi boba misalnya seperti ini. Jadi kita bisa kaitkan dengan orang yang haus, lalu nyambung ke firman Tuhan bahwa dengan minum air, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai air hidup, kita nggak akan haus lagi, harus percaya kepada Tuhan Yesus dan seterusnya ya. Ada banyak gimmick-gimmick di snap kamera yang nolong nih, misalnya ember seperti ini. Wah, ember untuk ambil air yang ada di sumur. Lalu kakak untuk poin juru selamat, ini perlu sekali kita highlight kepada anak-anak. Contoh misalnya begitu bisa berlaku di opening juga ya kak, atau di firman Tuhan. Adik-adik, seandainya kalian nih punya pintu, wow, kayak Kak Medi nih punya pintu, terus nggak ada kuncinya, mau didobrak nggak bisa. Wah, gimana caranya nih ya? Kita butuh juru kunci nih untuk bisa buka pintu ini. Kita butuh juru kunci, perlu ada kunci untuk bisa buka pintu itu, juru kunci misalnya gitu. Lalu ada juga nih adik-adik, kalau bawa mobil nih misalnya, kita butuh orang yang jurumudi, yang jago nyetir. Kalau nggak bisa nyetir dengan baik, bisa berbahaya gitu kan kakak. Lalu kita bisa kaitkan dengan, nah adik-adik, untuk bisa selamat, kita butuh juru selamat yang bisa menyelamatkan kita semua. Yesus satu-satunya juru selamat dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan gimmick-gimmick baik dalam metode drama untuk nyambung ke cerita firman Tuhan kita kakak-kakak. Lalu kita bisa maksimalkan untuk bagaimana kita mengajarkan cerita-cerita kita jadi jauh lebih tajam. Metode yang ketiga tadi saya beri judul metode drama. Kakak dramanya itu atau skit atau role play bisa di firman Tuhan, bisa di opening, bisa juga di closing, bisa di tengah-tengah. Itu akan menambah jadi sangat hidup ketika kita sedang bercerita kakak. Ya, itu metode yang ketiga. Kalau yang pertama virtual background, yang kedua kakak gunakan video, yang ketiga pakai metode drama kak. Kita menggila dikit nggak apa-apa untuk anak-anak ya. Nggak usah gengsi, nggak usah malu, pakai kostum, pakai gimmick-gimmick, filter apapun untuk menambah suasana. Tadi saya bilang gimmick ini bisa dipakai dalam pembukaan cerita, dalam firman Tuhan, maka itu akan membuat jadi seru. Bahkan kakak-kakak, saya kasih tips, kakak-kakak boleh melibatkan anak-anak. Dengan kita mengajak anak-anak terlibat, itu akan menambah suasana jadi jauh lebih hidup. Lalu kakak-kakak yang ke selanjutnya yaitu kakak-kakak dengan menggunakan presi video ya. Yang keempat ya, presi video. Presi video ini kakak boleh download di presi.com, www.presi.com. Lalu kakak tampilannya seperti ini, saya akan tunjukin kepada kakak semuanya. Buat kakak yang belum tahu, jadi ini presi.com, kakak boleh download dari website ini ya kak ya, www.presi.com. Lalu kakak bisa pilih presi video dan tinggal di download. Kakak bisa, ini contoh, kakak bisa tambahin teks di sini kakak. Misalnya kalau anak kelas besar bisa langsung dengan tulisan. Kita misalnya mau ngajarin anak-anak untuk percaya, juru selamat, kita tinggal ketik misalnya gitu ya kak. Lalu kita juga bisa ganti template-nya kak. Ada choose template. Kita bisa pilih template yang mana yang kita mau pakai. Jadi sini ada banyak pilihan. Tinggal yang seperti ini kah? Tinggal kakak-kakak ngulik ya, dan enak banget kak. Tinggal klik, sudah ada huruf-hurufnya. Tinggal mau pakai gimmick yang mana. Maka ini sangat menyenangkan waktu kita mengajar. Bisa pakai tulisan, bahkan bisa tambah gambar juga. Misalnya saya suka ini nih ya, saya tertarik nih yang bagian ini, saya tinggal back lagi. Lalu pengen tambah gambar kak, kakak bisa klik kanan bawah ini. Lalu misalnya kita mau taruh Jesus di situ, Yesus. Tinggal ketik Jesus. Nanti dia akan search kakak-kakak, ada banyak sekali gambar yang berkaitan dengan gambar Yesus. Ada GIF, ada stiker, bahkan ada logo di sini. Misalnya kita mau pakai ini nih, mengingatkan akan kawat duri di kepala, ini menolong kita untuk mengingatkan. Nah, ada di sini. Bisa tambahin gambar. Dan ini sangat menarik kakak. Bisa juga insert gambar-gambar yang dari freebibleimage.com yang tadi, .org yang tadi. Begitu kita klik, maka gambar akan langsung bergeser.
Ini sangat menarik, ditambah dengan background maka akan jadi sangat-sangat hidup, Kak. Tinggal diklik-klik saja. Dan seterusnya sampai cerita kita selesai. Oke kakak-kakak, saya akan tes terakhir. Misalnya kita dengan menggunakan tambahan background gitu ya Kak. Saya coba kirim share background. Background yang tadi yang di awal itu kekencengan. Coba saya putar lagi yang agak lebih kecil sedikit. Wow, jadi sambil kita ngajar adik-adik, perempuan Samaria itu, wah akhirnya Yesus menerima dia dan dia berjanji untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan seterusnya. Sambil kita ngajar ada background, maka itu akan jadi sangat hidup dan menarik dalam pengajaran kita. Itu dia kakak-kakak, 4 poin tadi: virtual background, pakai video, menggunakan gimmick drama, dan coba Kak presi video. Ini nggak terlalu berat, seberat OBS dan snap kamera. Ini nggak nyampe 1 GB, 420-an megabyte. Kakak bisa coba download dan gunakan. Dan kakak semangat terus, never give up, jangan pernah menyerah untuk ngulik, kasih yang terbaik di metode mengajar online dan hybrid kita yang ke depan akan terus jadi bagian hidup kita dan anak-anak kita mengajar online dan hybrid. Tuhan memberkati, never give up, semangat mengulik. Tuhan memberkati. Makasih Kak Medi. Kita sudah mendengar untuk bahan yang kita akan sampaikan ini dengan ide-ide yang macam-macam nih dari Kak Medi, baik di kelas kecil maupun di kelas besar, juga dari Kak Purnawan ya. Banyak sekali hal-hal yang pastinya kakak-kakak bisa kolaborasikan. Yang penting kakak-kakak sesuaikan dengan kebutuhan adik-adik ya, di usia masing-masing, sehingga itu bisa diikuti oleh adik-adik dan cukup relevan dengan kehidupan mereka. Nah, terima kasih untuk Kak Wawan, Kak Medi, dan juga Kak Santi yang boleh berbagi pada kesempatan ini. Dan semoga kakak-kakak semakin semangat karena banyak ide yang ada. Dan kata Kak Medi, apa yang dari hati selalu sampai ke hati ya. Apa yang mau diperjuangkan pasti akan menghasilkan buah, dan itu harus kita kerjakan. Persiapan memang lelah, tapi kita tahu bahwa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kakak-kakak bisa mengolahnya dengan baik, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Dan kita akan akhiri program ini pada episode kali ini dengan doa. Saya akan memimpin kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Kak Santi, Kak Medi, dan Kak Wawan yang boleh menjadi saluran berkat untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Biarlah setiap apa yang sudah kami dengar, kami akan kelola dengan baik, dan ketika kami menyampaikan kepada adik-adik, Tuhan sendiri yang berperkara, menyapa adik-adik, dan setiap kami yang melayani, kami boleh bertumbuh bersama. Kami sungguh bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi kakak-kakak semua. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.